Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 6. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Anran merasa terkejut oleh seorang Wang Tong dan tidak heran jika mereka berani menantang Li Xuantong karena memiliki senjata yang hanya bisa dilakukan oleh ahli tahap akhir transformasi surgawi. Di sisi lain, Chen Peng dan juga dua kelompok lainnya memutuskan untuk pergi karena takut terkena dampak dari serangan yang dikeluarkan tiga bersaudara Wang tersebut. Sementara Mu Chen tidak mempedulikan Chen Peng dan juga yang lainnya. Mu Chen mengangkat kepala dan dia mulai melihat ke arah petir besar yang berada di atas langit itu. Mu Chen mulai menyadari jika ini merupakan pedang petir bersinar yang berisi kekuatan petir-petir dahsyat. Mu Chen yakin jika setiap seni ilahi yang mereka latih akan terkoneksi dengan petir karena mereka sudah lama berdiam diri di wilayah petir. Mu Chen tiba-tiba saja mengepalkan tangannya dan membuat lapisan perak dalam tubuhnya mulai keluar. Ini adalah kekuatan tubuh fisik Dewa Petir yang dia dapatkan dari orang tua botak saat itu. Mu Chen yakin jika tubuh Dewa Petir akan lebih kuat ketika menyempurnakan seni spiritual tingkat dewa. Mu Chen saat ini juga mengeluarkan mutiara perak hitam. Cahaya mutiara itu Mu Chen sempurnakan ketika dia berada di lantai ke-8 wilayah petir kali itu. Mu Chen tidak berani menggunakan mutiara petir ini dengan sembarangan karena efek yang ditimbulkan jika salah digunakan maka akan cukup besar. Mu Chen memutuskan untuk segera memindai mutiara petir hitam dengan pikirannya. Sebelum mengunci mutiara petir itu, dia berusaha mengubah mutiara-mutiara ini menjadi matahari yang cukup panas. Pada saat akan dilepaskan, tidak lama ledakan tampak dalam dan juga teredam muncul, membuat tubuh Mu Chen seperti langsung bersinar dengan cahaya keperakan yang sangat menyilaukan. Tubuh fisik Dewa Petir yang Mu Chen gunakan kali ini akan sulit dihancurkan oleh serangan biasa. Tubuh Mu Chen kali ini sudah dalam keadaan yang sangat mengerikan. Cahaya petir di sekitar tubuhnya mulai ingin meledak. Mu Chen segera berlari menuju energi serangan milik Wang Tong yang berada di langit. Kemudian Mu Chen masuk lebih dalam pada serangan itu. Semua orang merasa heran kenapa Mu Chen sangat berani melawan serangan gabungan dari trio Wang Tong. Pertarungan Mu Chen dengan petir milik keluarga Wang terus berlanjut. Namun tidak lama, kilatan petir mulai mereda dan muncul sosok Mu Chen dengan pakaian yang sudah compang-camping. Wang Tong yang mulai menyadari jika kekuatan Mu Chen bukanlah tandingannya, segera meminta dua saudara yang lain untuk mundur. Sementara Mu Chen yang menyadari jika mereka ingin melarikan diri langsung menghadangnya dan memberikan serangan kepada kelompok itu dengan mengeluarkan petir dari telapak tangannya. Ketika Mu Chen berhasil menyerang Wang Tong, dia pun segera bergerak dengan cepat untuk memberikan serangan pada Wang Lei dan juga Wang Zhong. Kali ini mereka bertiga dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena terus memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Chen Peng dan juga kelompok yang lainnya memandang Mu Chen dengan rasa hormat. Kini mereka mengetahui jika Mu Chen bukan tandingan mereka semuanya. Hal itu membuat kelompok Chen Peng dan juga yang lain merasa cukup lega karena tidak menyinggung kelompok Mu Chen terlalu dalam. Jika sampai hal itu terjadi, bisa dipastikan nasib mereka akan sama seperti trio Wang Tong itu. Mu Chen yang sudah berhasil mengalahkan mereka pun segera turun untuk membicarakan tentang harga yang harus mereka bayar karena berani menyinggung Mu Chen dan juga Luoli. Trio Wang Tong menatap Mu Chen dengan ekspresi yang tidak bisa digambarkan saat ini. Mereka masih tidak yakin bahwa latihan selama 1 tahun di dalam wilayah petir masih belum mampu mengalahkan seorang murid baru seperti seorang Mu Chen. Wang Tong segera menanyakan apa yang Mu Chen mau karena dia sudah tidak ingin berlama-lama di sana. Mu Chen pun segera meminta mereka bertiga untuk mentransfer cahaya spiritual yang didapatkan sehingga mereka akan kehilangan kualifikasi untuk masuk ke pemberdayaan cahaya rohani. Wajah dari trio Wang Tong segera berubah menjadi sangat jelek karena jika mereka kehilangan pemberdayaan ini, maka mereka tidak akan pernah bisa mengejar tokoh-tokoh yang berpengaruh lagi seperti Li Xuantong.
Mu Chen yang sedikit kasihan menawarkan pada orang-orang ini untuk menyerahkan sesuatu agar hatinya senang. Keluarga Wang memutuskan untuk memberikan 1000 cahaya spiritual yang telah mereka rampas dari orang lain untuk Mu Chen. Ketiga kelompok yang lain ketika mendengarkan hal itu hanya melotot karena cahaya itu sebenarnya adalah milik mereka bertiga yang merupakan kelompok Chen Peng, Lin Fang, dan juga Liu Zhan. Namun ketiga orang ini juga tidak berani bertindak karena Mu Chen bukan lawan yang seimbang bagi kelompoknya. Mu Chen pun menerima cahaya spiritual itu tanpa rasa sungkan sedikit pun. Namun dia merasa hal ini belum cukup. Keluarga Wang ketika mendengarkan hal itu merasa cukup kesal terhadap Mu Chen. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain memberitahu Mu Chen jika saat ini mereka memiliki informasi mengenai titik perkumpulan kelas yang sangat berbahaya. Mu Chen yang tahu jika di kelas ini terdapat raja spiritual, hal itu membuatnya cukup tertarik. Karena jika dia mampu mengalahkan raja spiritual itu, maka Mu Chen akan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Wang Tong pun mengatakan jika di sana sangat berbahaya karena jumlah raja spiritual yang kian meningkat. Hal ini dikarenakan selama beberapa tahun tidak ada murid yang berani melawan raja spiritual ini. Tempat yang mereka bicarakan baru saja dinobatkan sebagai kawasan yang sangat berbahaya tahun ini. Di sana ada raja spiritual yang baru lahir sehingga kekuatan yang dia miliki begitu menakutkan. Mu Chen tidak heran kenapa Wang Tong dan juga dua saudaranya berani mengambil resiko untuk pergi ke titik pertemuan kelas itu. Mu Chen yakin jika bukan hanya Wang Tong dan juga saudaranya yang mendapatkan informasi seperti ini, karena informasi itu bisa dengan mudah didapatkan di aula nilai spiritual dengan membayar harga tertentu. Mu Chen meminta Wang Tong untuk menyerahkan lokasinya. Wang Tong dengan keadaan sebal memberikan sebuah peta gulungan yang berwarna merah kepada Mu Chen kali ini. Sementara Mu Chen tidak ingin berbasa-basi lagi, dia memutuskan untuk segera pergi. Tepat ketika Mu Chen akan pergi, Wang Tong pun memanggil dirinya. Dia mengatakan bahwa ingin bergabung dengan kelompok Mu Chen untuk pergi mencari raja spiritual itu. Mu Chen yang mendengarkan sepakat dan memperbolehkan kelompok Wang Tong bergabung dengannya. Karena Mu Chen juga berpikir jika kekuatan dari tiga keluarga Wang ini akan cukup berguna untuk melawan para musuh yang ada. Mereka juga bisa membagi hasil buruan asalkan tidak ada pengkhianatan di dalam kelompok ini. Mu Chen pun segera pergi bersama dengan kelompoknya dan juga diikuti oleh tiga saudara Wang di belakangnya. Di dalam perjalanan menuju titik perkumpulan ini, Mu Chen dan juga yang lainnya banyak bertemu dengan orang-orang yang juga telah membentuk kelompok lain. Perjalanan sekarang telah diwarnai karena Wang Tong dan juga saudaranya terus memberikan informasi kepada Mu Chen yang cukup berharga. Mu Chen yakin jika mereka memang ingin bersungguh-sungguh berkolaborasi dengan kelompok Mu Chen tanpa mengingkari janji masing-masing. 2 hari sudah berlalu dalam sekejap mata dan mereka masih melakukan perjalanan untuk menuju ke titik kumpul yang sudah semakin dekat. Dan kali ini Mu Chen serta yang lainnya banyak menemukan kelompok-kelompok lain telah menunjukkan kekuatan asli mereka. Tidak lama kemudian Mu Chen dan juga rombongannya tiba di titik pertemuan yang tidak terlalu besar namun cukup memiliki banyak cahaya spiritual di dalamnya. Tapi energi yang ada di tempat ini cukup rendah jika dibandingkan dengan titik pertemuan pertama. 3 orang dari keluarga Wang itu lantas memburu cahaya spiritual diikuti oleh Anran dan juga kelompoknya. Sementara Mu Chen tidak begitu berminat untuk melakukan perburuan kali ini karena nilai yang mereka dapatkan mungkin tidak menguntungkan baginya. Mu Chen segera bertanya pada Wang Tong, apakah ada kabar terbaru mengenai titik kumpul yang mereka tuju. Wang Tong menjawab, jika belum ada informasi mengenai hal itu, tapi aku telah mendapatkan informasi dari kelompok lainnya apabila saat ini para kuda hitam atau orang-orang yang cukup terkenal sudah mulai beraksi dan menyebabkan beberapa ranking 10 besar dari daftar surgawi turun peringkat. Wang Tong pun menjelaskan bahwa di peringkat ke-9 telah diisi oleh seorang Jiang Tai. Orang itu ditantang oleh Feng Yang dan mengalami kekalahan telak.
Peringkat ke-7 sebelumnya diisi oleh Gu Yuan. Dia ditantang oleh seorang bernama Zhao Qingshan dengan 10 pertarungan. Mereka semua adalah orang dari kelompok Masyarakat Gelap yang merupakan sebuah kelompok yang telah didirikan karena banyaknya dari mereka yang dikalahkan. Hal inilah yang membuat mereka memiliki dendam dan berusaha sedikit bangkit ketika perang perburuan dimulai. Wang Tong juga memperingatkan pada Mu Chen untuk berhati-hati. Meskipun Mu Chen anak baru, tapi dia sudah dianggap sebagai kuda hitam yang muncul di Akademi Beichang kali ini. Mu Chen memutuskan untuk segera mengajak mereka pergi karena stok pion spiritual di dalam tempat ini sudah semakin sedikit. Wang Tong juga memperkirakan jika mereka akan sampai di tempat tujuan esok hari. Namun Wang Tong meminta untuk pergi ke perkemahan berburu sore ini untuk mendapatkan informasi kira-kira siapa yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Setelah sore harinya Mu Chen dan juga yang lain, mereka sampai di dalam perkemahan. Tempat ini dianggap sebagai awal dari pendalaman dunia roh utara. Wang Tong menjelaskan lagi, jika perkemahan ini bukan hanya sekedar tempat untuk beristirahat, tapi juga merupakan tempat yang digunakan untuk merekrut kelompok baru atau pertukaran antar poin nilai spiritual dengan cahaya spiritual. Mu Chen yang mendengar hal itu pun tidak berniat untuk menjual cahaya spiritual miliknya karena hal itu sangat bermanfaat untuk membantunya masuk ke tahap penyempurnaan surgawi. Wang Tong kemudian menyarankan Mu Chen untuk beristirahat sementara dirinya akan mencari informasi. Kali ini Wang Tong yakin jika dirinya akan membutuhkan bantuan Mu Chen suatu hari nanti. Mu Chen yang mendengarkan hal itu tidak marah karena pandangan Mu Chen terhadap kelompok Wang Tong sudah berbeda. Dia tidak menganggap trio Wang Tong ini musuh, tapi adalah rekan. Mu Chen kemudian memutuskan untuk berkeliling di dalam perkemahan ini, dan dia telah menemukan banyak hal unik di sini karena ada beberapa murid yang telah menggunakan energinya untuk meneriakkan sebuah iklan. Luoli dan juga Mu Chen, mereka berjalan berduaan langsung menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di sana karena dua murid baru ini sangatlah berbakat. Tak lama kemudian Mu Chen melihat sebuah panggung dengan banyaknya orang yang berkerumun. Di sana ada seorang pemuda yang menawarkan aroma dewa tempa atau batu mukjizat karena dapat menempa dan juga meredam artefak spiritual. Orang yang berdiri di sana menganggap bocah itu bodoh karena itu hanya benda biasa yang tidak memiliki nilai. Bahkan beberapa orang berkata jika mereka menggunakan artefak spiritual kelas tinggi dan dipadukan dengan benda yang dipegang oleh bocah itu, apakah akan berubah menjadi artefak spiritual kelas mutlak. Beberapa orang pun tertawa dengan nada suara yang sangat kencang dan seolah-olah meremehkan bocah yang berada di atas panggung itu. Orang-orang di dalam tempat ini tidak ada yang berniat dengan benda yang merupakan batu yang dibawa oleh pemuda di atas panggung tersebut karena dianggap jika ditempa dengan batu ini masih memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, dan jika hal itu benar-benar gagal maka artefak spiritual yang ditempa menggunakan batu itu pasti akan rusak. Padahal nilai dari artefak spiritual kelas tinggi bisa dijual dengan harga 1 juta poin nilai spiritual. Apabila hal ini rusak, akan sangat merugikan. Sementara Mu Chen yang juga melihat batu itu merasa tidak tertarik sama sekali karena itu hanyalah batu tempa yang tidak memiliki jejak fluktuasi. Tapi berbeda dengan Luoli, dia sangat menginginkan batu tersebut karena batu yang dibawa pemuda di atas panggung itu mungkin bisa menyelesaikan lapisan segel pada pedang Duosen yang dipegang oleh Luoli. Pandangan mata seorang Luoli kemudian terarah pada pedangnya yang selama ini dia pegang. Pedang ini merupakan artefak ilahi yang paling berharga dari keluarganya, yaitu klan Dewa Luo, dan pedang ini diberikan oleh kakek Luoli serta memiliki 3 segel di dalamnya. Namun sampai saat ini Luoli masih belum sanggup memecahkan segel tunggal. Mu Chen heran bagaimana mungkin pedang Luoli merupakan artefak tingkat surgawi yang bisa menyebabkan ahli yang berada di level sovereign akan sangat ragus ketika menyaksikan artefak tersebut. Karena Luoli sangat memerlukan benda itu, Mu Chen pun harus bisa mendapatkannya dengan segala cara. Sang pemuda yang berada di atas panggung kemudian menjual benda yang dia pegang dengan harga 5.000 cahaya spiritual.
atau 20 cahaya spiritual milik kesatria spiritual. Semua orang beranggapan jika pemuda penjual ini sungguh bodoh. Kata-kata seperti itu membuat sang pemuda penjual merasa marah karena tidak ada yang menghargai dirinya. Dan kemudian dia memutuskan untuk pergi. Namun belum sampai dia turun dari panggung, tiba-tiba saja Muchen memanggilnya. Dan kemudian Muchen menyampaikan niatnya yang ingin membeli batu yang dipegang oleh pemuda tersebut. Semua orang yang berada di dalam tempat itu pun cukup terkejut karena Muchen mau menghabiskan 20 cahaya spiritual yang dimiliki kesatria spiritual demi membeli sebuah batu yang tidak berharga. Ketika Muchen dan juga pemuda penjual itu sudah sepakat, sang pemuda pun melemparkan batu yang dia pegang ke arah Muchen. Namun tidak disangka jika dari arah yang lain telah muncul anak panah yang mengarah pada Muchen. Merasakan kedatangan dari anak panah ini, Muchen pun menghindar dengan cepat dan membuat batu itu jatuh mengenai batu yang lainnya. Tidak disangka mereka adalah pasukan dari masyarakat hitam yang telah dipimpin oleh Sukin. Orang ini memberitahu Muchen jika dia sangat menginginkan batu tersebut karena Muchen yang sudah menawar terlebih dahulu, maka dia akan memberikan kompensasi kepada Muchen. Muchen yang mendengarkan hal itu pun meminta kompensasi 1000 cahaya spiritual peringkat kesatria. Sukin yang mendengarkan lelucon itu tidak mau karena jika cahaya spiritual yang ada di perkemahan ini dikumpulkan tidak akan sebanyak itu. Karena Muchen tidak mau memberikan batu tersebut, Sukin pun memutuskan untuk menawar secara normal. Bagaimanapun juga batu ini masih dimiliki oleh pemuda penjual. Sukin kemudian memberikan tawaran sebanyak 22 cahaya spiritual peringkat kesatria. Muchen kemudian memberikan tawaran sebanyak 25 dan Sukin menaikkan kembali tawarannya menjadi 30. Luoli yang mendengarkan harga tawaran dari seorang Sukin hampir putus asa karena mereka selama 2 hari ini hanya mendapatkan 25 cahaya spiritual peringkat kesatria. Dia pun mengajak Muchen untuk pergi saja. Namun belum sampai pergi, Wang Tong dan juga Anran datang. Kemudian Wang Tong yang menyaksikan kesusahan dari seorang Muchen menawarkan untuk meminjamkan 30 cahaya spiritual peringkat kesatria miliknya. Muchen pun menerima bantuan itu dan langsung menawar dengan 35 nilai spiritual peringkat kesatria. Sang pemuda penjual dengan perasaan senang langsung menyerahkan batu yang dia miliki kepada Muchen. Sementara Muchen yang sudah menerima batu itu pun langsung memberikannya kepada Luoli. Kalah di dalam tawar-menawar dengan seorang Muchen membuat Sukin cukup marah dan kemudian dia memberikan peringatan kepada Muchen untuk jangan bermain-main dengan dirinya atau akan berurusan dengan Mu Fengyang. Mendengarkan hal seperti ini membuat Muchen tidak takut sama sekali. Jangankan Mu Fengyang dari kelompok yang tidak terkenal, bahkan orang seperti He Yao dari gerbang iblis berani dia lawan. Jawaban ini membuat kedua belah pihak akhirnya mengibarkan bendera permusuhan. Ketika Muchen dan juga seorang Sukin akan memulai pertarungan di dalam tempat ini, tiba-tiba saja dari kejauhan Mu Fengyang sudah mulai memperhatikan interaksi antar keduanya. Mu Fengyang kemudian muncul sebelum pertarungan itu terjadi dan kemudian dia datang untuk bertemu dengan Muchen. Bukannya seorang Mu Fengyang marah, tapi dia malah menawari Muchen untuk bergabung dengan kelompoknya. Muchen beralibi jika pergaulan Mu Fengyang terlalu besar dan juga mulia. Muchen takut tidak terbiasa bergabung dalam kelompok orang yang kuat seperti ini. Namun alasannya sebenarnya kenapa Muchen mengatakan hal seperti itu karena dia tidak suka dengan cara kerja dari kelompok Mu Fengyang tersebut. Muchen yakin mau sehebat apapun mereka tidak akan bisa melampaui Li Xuantong dan juga Shen Changsheng. Mendapatkan penolakan dari seorang Muchen membuat Mu Fengyang sedikit marah. Meskipun Muchen cukup tenar, namun Muchen bukanlah orang yang berpengaruh. Sementara Muchen
merendahkan dirinya karena dia bukanlah sosok yang memiliki peringkat tinggi di daftar surgawi seperti Mu Fengyang. Kali ini Mu Fengyang pun mengatakan bagaimana jika dia menginginkan Mu Chen untuk tetap bergabung. Melihat hal ini membuat Mu Chen memutuskan untuk mengajak Luo Li dan juga yang lainnya pergi saja. Ketika sosok Mu Chen berbalik, Mu Fengyang langsung melayangkan serangan secepat kilat. Namun serangan itu bisa dengan mudah diblokir oleh seorang Mu Chen. Mereka yang melihat hal ini merasa bahwa Mu Chen sebenarnya jauh lebih kuat dari semenjak dia melakukan pertarungan melawan Li Xuantong saat itu. Dengan senyuman tipis, Mu Fengyang berkata jika tidak salah apabila Mu Chen menjadi orang nomor 1 dalam jajaran murid-murid baru. Ternyata kekuatanmu sebesar ini. Mu Chen pun mengatakan jika Mu Fengyang tidak perlu menjadikannya batu loncatan, karena apabila kau kalah maka akan sulit untuk bisa mengembalikan lagi reputasi yang telah kau bangun selama ini. Semua anggota dari seorang Mu Fengyang ketika mendengarkan kata-kata sombong dari seorang Mu Chen pun merasa cukup marah, dan Mu Chen berkata jika Tuan Mu Fengyang masih menginginkan batu tempa ilahi ini, maka jangan salahkan jika aku menyerang dirimu tanpa ampun. Mu Fengyang kemudian memutuskan untuk turun di dekat dari Sukin, dan dia berkata jika kita tidak perlu menghabiskan tenaga untuk berhadapan dengan bocah ini, karena besok kita masih harus sampai ke tempat itu. Mu Fengyang juga tidak akan membiarkan apa yang sudah menjadi keinginannya diambil begitu saja oleh orang lain. Mu Fengyang pun memiliki ambisi untuk membalaskan dendamnya esok hari, dan juga berjanji akan membuat Mu Chen menyesal karena tidak mau mengikuti ajakannya. Mu Chen dan juga kelompoknya memutuskan untuk segera meninggalkan perkemahan. Di perjalanan, Mu Chen mengembalikan sisa cahaya spiritual yang dipinjam dari Wang Tong, dan dia berjanji akan mengembalikan sisanya secepat mungkin. Sementara Luo Li saat ini terus memandang batu tempat ilahi yang barusan mereka dapatkan. Tidak lama kemudian Luo Li segera menggabungkan batu tempat ilahi dengan pedang miliknya. Batu mulai terbelah dan menampakkan kristal berukuran kira-kira seibu jari. Mereka yang melihat hal itu tentu saja penasaran, karena di dalam batu tersebut ada sebuah cairan yang terus berputar-putar. Luo Li pun menjelaskan jika cairan ini adalah kristal Dewa Tempa, yang merupakan benda yang paling diperlukan untuk menempa senjata ilahi. Benda ini adalah hal yang paling langka karena belum tentu bisa didapatkan di dalam aula nilai spiritual. Luo Li yakin jika dengan batu ini dia akan memiliki kartu traf yang sangat menakutkan apabila pedangnya berhasil ditempa dan membuka segel pertamanya. Mu Chen dan juga yang lainnya pun memutuskan untuk segera pergi mencari kesatria spiritual yang lain, karena mereka masih memiliki hutang terhadap 3 bersaudara Wang. Luo Li juga sudah tidak sabar untuk melakukan penyerangan. Tidak lama mereka sudah sampai di lembah raksasa. Luo Li yang melihat begitu banyak kesatria spiritual di dalam tempat ini langsung mengayunkan pedangnya. Dari ayunan-ayunan pedang itu kali ini Luo Li berhasil mengalahkan 5 kesatria spiritual. Mereka tidak mungkin melakukan perlawanan karena tebasan dari pedang Luo Li sangatlah cepat. Di sisi lain Mu Chen mengeluarkan harimau putihnya dan sebuah pagoda hitam yang mampu mengalahkan 4 kesatria spiritual secara langsung. Wang Tong dan juga yang lainnya pun tampak tercengang karena pasangan Mu Chen dan juga Luo Li sangat mudah mengalahkan 9 kesatria spiritual. Padahal kekuatan mereka berada di tahap menengah transformasi surgawi. Mereka merasa cukup puas dalam perburuan kali ini dan berharap pada tingkat yang sangat berbahaya akan bisa mengalahkan raja spiritual. Keesokan harinya Mu Chen dan juga kelompoknya pun berhenti untuk beristirahat karena sebelumnya telah berjalan dengan kecepatan tinggi untuk menuju ke arah barat laut. Dari kejauhan, Mu Chen sudah bisa merasakan begitu banyaknya energi yang semakin mendekat, dan dia yakin jika akan ada banyak kelompok yang menuju ke arah mereka saat ini. Setelah beristirahat cukup, mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam kemudian, kelompok dari Mu Chen kini telah sampai di titik perkumpulan. Mereka langsung disuguhkan dengan pemandangan sebuah kawah yang memiliki jurang sangat dalam.
Namun dari atas mereka menyaksikan banyaknya pion-pion spiritual yang berlalu lalang. Semakin lama, orang yang datang ke tempat ini juga semakin banyak. Dan Mucen yakin jika mereka semuanya bukanlah orang sembarangan. Maka dari itu, tidak akan pernah meremehkan orang-orang yang baru saja bermunculan itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Mucen akan bisa mendapatkan cahaya spiritual dalam jumlah yang banyak, atau mungkin bisa mengalahkan seorang raja spiritual? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.